Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di kanal YouTube Muara Petang. Dan di kali ini kita akan berdiskusi. Temanya lumayan asik ya. Kepada kawan-kawan, selamat menyaksikan. Tidak berlama-lama lagi kita akan berdiskusi dengan beberapa kali video kita sudah berdiskusi dengan beliau, yaitu Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, bagaimana kabarnya Pak Mulyadi? Lama kita berdiskusi. Alhamdulillah. Dan kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang tema yang lumayan asik, Pak Mul. Ya, ini sebagai wawasan pengetahuan, juga kan sudah kita memasuki euforia politik ya Pak Mul. Apa agenda 5 tahunan Pak Mul ya. Jadi kita kali ini kawan-kawan membahas tentang PKI. Dan kita tidak berlama lagi akan berdiskusi dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, sebagai dasar pertama diskusi kita adalah yang dasar, sangat dasar ini, basic. Apa itu PKI? Bagaimana tahun berdirinya dan juga tujuan PKI tersebut? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Memang ketika berbicara tentang PKI atau Partai Komunis Indonesia, seolah-olah kita sekarang berbicara tentang sesuatu yang menjadi momok, baik momok karena sejarahnya, karena latar belakang sejarahnya, ataupun momok karena membicarakan masalah PKI ini adalah isu sensitif. Tapi kita berusaha mendiskusikannya secara santai dan mendiskusikan tentang tema ini tidak berbeda dengan tema-tema yang lain, karena ini adalah satu pembelajaran khususnya bagi generasi muda. Nah, berbicara PKI itu adalah kita tahu Partai Komunis Indonesia, dan PKI itu sendiri berdiri secara resminya adalah pada tahun 1920. Pada tahun 1920. Tapi sebelum itu pada 1914 dia didirikan oleh seorang Belanda, seorang Belanda yang mana mereka merekrut orang-orang Indonesia yang pada saat itu masih namanya adalah Sosialis Demokrat. Jadi sosialisnya yang pada tahun 1920 atau 23 Mei 1920 baru resmi berdiri sebagai PKI. Itu pun namanya baru PKH. Partai Perserikatan Komunis Hindia. Sebenarnya sama aja kalau kita terjemahkan adalah Partai Komunis Indonesia. Perserikatan Komunis Hindia. Hindia itu kan Indonesia, negara jajahan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang PKI, maka yang ada di benak orang-orang tua, orang-orang yang lahir mungkin sekarang berumur 80 tahun pada tahun seperti saya lahir tahun 65, walaupun saya tidak melihat PKI, tapi gemaknya di zaman Orde Baru tentang PKI itu luar biasa. Nah, jadi orang pasti teringat tentang G30S PKI, pemberontakan, penculikan dan pembantaian 7 jenderal. Pembantaian 7 jenderal, memang bayangkan 7 jenderal itu adalah jenderal-jenderal yang potensial memimpin dan sangat strategis dalam posisinya. Itu yang dibunuh oleh PKI. Itulah yang membuat kualitas tanda petik pemberontakannya PKI itu menjadi sangat luar biasa. Padahal sebelum-sebelumnya tahun 50-an mereka membantai ulama, santri, kalangan NU dibantai oleh PKI itu tidak menjadi gemaknya tidak menasional dan tidak mendunia. Nah, karena cara mereka membunuh itu secara senyap. Ada yang pembantaian secara massal, ada yang pembantaian secara senyap, diracun dan apa segala. Itulah gaya PKI. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang PKI, maka yang kita ingat adalah
pemberontakan atau kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh para elit dan kader-kader dan simpatisannya PKI. Mungkin itu gambaran pertama. Jadi kalau spesifik tujuannya itu bagaimana, Bang? Tujuan Nah, PKI itu. sekarang kalau kita berbicara tentang tujuan, kembali lagi saya tadi bicara ke sejarah. Tahun 1908 itu Ratu Belanda memutuskan untuk memberikan peluang atau izin kepada warga negara Indonesia, warga negara jajahannya, untuk mendirikan persyarikatan, boleh berorganisasi. Jadi seperti undang-undang kita sekarang ini, setiap warga negara berhak untuk bersyarikat dan artinya ya berkumpul dan bersyarikat. Nah, seperti itulah yang diputuskan oleh Ratu Belanda. Warga negara Indonesia diperbolehkan untuk berkumpul dan bersyarikat dalam satu lembaga. Maka namun pada saat itu Belanda juga sudah men-setting mereka akan membentuk suatu organisasi yang mereka sendiri mentreatmentnya, mereka yang memfasilitasinya, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah mereka merekrut pelajar-pelajar yang belajar di Belanda sana, dan pelajar-pelajar yang memiliki pandangan-pandangan sekuler lah, pandangan-pandangan sekuler yang tidak agamis, itu yang mereka rekrut. Berdirilah Budi Utomo. Namun 1 tahun setelah berdirinya Budi Utomo ini, berdirilah satu persyarikatan yang dinamakan dengan Syarikat Dagang Islam, yang didirikan oleh saya lupa namanya, Tirto Adi Suryo di Solo itu. Pada 1909 didirikanlah Syarikat Dagang Islam yang tujuannya adalah hanya untuk melindungi para pengusaha dan pedagang pribumi dari monopoli VOC dan kecurangan dagang dari kongsi dagang dari Cina yang disebut Hang Seng. Nah, itulah tujuan utamanya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tujuan. Setelah itu baru pada 1914 berdiri seorang Belanda ya, seorang Belanda yang bernama Henk Sneplaat. Henk Sneplaat ini mendirikan satu syarikat yang bernama Syarikat Sosial Demokratik. Jadi persyarikatan sosial demokratik. Jadi sosialnya itu adalah persyarikatan yang tujuannya adalah untuk kaum sosialis. Belum muncul lagi komunis di situ. Masih sosialis. Komunis belum ada. Nah, Henk inilah yang belakangan merekrut pemuda-pemuda Indonesia seperti Semaun, Darsono, siapa tokoh-tokoh yang kita kenal adalah tokoh awal PKI itu. Mereka rekrut, mereka didik, dan mereka masukkan ke dalam Syarikat Dagang Islam. Jadi Semaun dan Darsono, khususnya Semaun dan Darsono ini merupakan pemuda-pemuda yang pintar, yang cerdas, sehingga di Syarikat Dagang Islam itu ketika Syarikat Dagang Islam itu sudah berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912, 1914 itu Henk Sneplaat ini tadi memasukkan dua tokoh sebenarnya tokoh sosialis, dimasukkan ke dalam Syarikat Islam, sampai akhirnya mereka mampu merekrut para kaum buruh dan kaum petani dan nelayan untuk masuk ke dalam ideologi mereka, yaitu ideologi sosialis. Itu pada mulai tahun 1914 sampai selanjutnya. Nah,
Rupanya di dalam syarikat Islam itu, syarikat Islam itu pengaruh dari Semaun dan Darsono ini sudah demikian luar biasanya setelah pimpinannya yaitu Cokroaminoto dan Agus Salim. Setelah Cokroaminoto dan Agus Salim, ada orang-orang tokoh-tokoh elit syarikat Islam itu yang berpengaruh kepada masanya yaitu Semaun dan Darsono. Dan pada puncaknya Semaun dan Darsono ini berhasil merekrut kader-kader militan dari syarikat Islam untuk melakukan sabotase, tanda petik ya, karena hasil analisa saya sebenarnya sabotase itu adalah meledakkan kereta api. Meledakkan kereta api yaitu aksi terorisme yang dilakukan diotaki oleh Semaun dan Darsono. Tujuannya apa? Tujuannya agar syarikat Islam jelek di mata masyarakat dan tokoh-tokohnya akan ditangkap oleh Belanda. Padahal skenarionya, dalangnya adalah si Henk Snapliet ini tadi, orang Belanda ini tadi. Jadi kerjasamanya menyusupkan Semaun dan Darsono ke dalam syarikat Islam, dan sampai puncaknya di 1920 mereka melakukan pemberontakan atas nama syarikat Islam. Pada saat itulah Cokroaminoto dan Agus Salim ditangkap karena kader-kadernya melakukan tindakan terorisme, peledakan kereta api tahun 1920. Nah, setelah akhirnya syarikat Islam itu sadar bahwa mereka telah disusupi oleh kelompok-kelompok komunis yang pada saat itu sebenarnya sudah lama ideologi-ideologi yang ditanamkan oleh Semaun dan Darsono ini adalah ideologi komunis. Makanya di dalam syarikat Islam itu ada dua kutub. SI hijau yaitu syarikat Islam yang benar-benar Islami, yang agamis. Yang SI merah. SI merah ini adalah syarikat Islam yang dimasukkan ideologi komunis oleh Semaun melalui Semaun dan Darsono itu tadi. Sehingga syarikat Islam itu mulai terpecah menjadi syarikat Islam hijau dan syarikat Islam merah. Nah, puncaknya adalah pada 1920 itu akhirnya Semaun dan Darsono dipecat dari syarikat Islam. Tapi itu memang sudah skenario mereka. Ketika mereka dipecat dari syarikat Islam, disitulah SI merah yang sudah dalam pengaruh mereka rekrut untuk mendirikan Partai Komunis Indonesia yang asalnya namanya adalah Persyarikatan Komunis Hindia atau PKH. Tapi di Indonesia kan adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, itulah awal terbentuknya secara resmi Partai Komunis Indonesia. Nah, tujuannya tidak lain. Tujuan Partai Komunis ini adalah menjauhkan masyarakat dari kehidupan agama. Prinsip mereka agama itu adalah racun. Prinsip orang komunis itu agama adalah racun. Jadi tujuannya adalah menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Nah, jadi berbagai macam argumentasi mereka bangun, tujuannya bahwa ini urusan politik tidak ada kaitannya dengan agama, ini urusan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan agama. Seperti itulah yang ditanamkan. Tapi intinya tujuan mereka adalah menjauhkan rakyat Indonesia dari agama dalam bernegara. Itu tujuan utama. Karena yang pada saat itu yang paling kuat penentangannya dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam, maka musuh utama PKI adalah Islam, otomatis. Jadi yang dihancurnya pertama itu adalah syarikat Islam. Karena syarikat Islam adalah satu partai yang luar biasa besarnya pada saat itu. Dan mereka berhasil menghancurnya dengan SI merah dan SI hijau itu tadi. Dan mereka berhasil menggembosi syarikat Islam dengan berdirinya PKI. Dari rekrutmen yang diambil oleh Semaun dan Darsono. Nah, jadi kembali ke tujuan itu tadi adalah tujuan utama komunis itu adalah menjauhkan masyarakat dari agama. Agama itu urusan surga kamu saja. Agama itu adalah urusan kamu sholat, urusan kamu berwudu,
urusan kamu berkuasa. Jadi urusan kebijakan, naiknya harga-harga, urusan apa namanya segala perjinahan apa segala macam dilakukan, korupsi segala macam, artinya jangan diurus oleh agama. Masing-masing Itulah tujuannya. Nah, jadi kita bisa menggambarkan bahwa tujuan utama yang paling kejam dari komunis itu adalah menjauhkan masyarakat itu dari ketaatan beragama. Dan itu pula lah musuh utama komunis PKI pada saat itu adalah umat Islam. Itulah sebabnya banyak kiai-kiai dan santri-santri yang dibantai oleh komunis sebelum G30S. Kalau G30S itu kan tahun 65. Sebelumnya ada tahun 50, tahun 40-an, tahun 30-an. Termasuk terorisme yang dilakukan oleh Semaun Darsono itu tahun 20 itu. Tujuannya adalah membantai orang Islam dan menjelekkan orang Islam. Apa Islamnya? Syarikat Islam itu tadi. Nah, itulah tujuannya. Menjelekkan. Ya. Ini sangat menarik Pak Mo. Ini ada suatu keingintahuan Pak Mo. Ya. Ini kata Pak Mo kan kita telah tahu kan tujuan daripada Partai Komunis Indonesia ini kan artinya dalam tanda kutip meniadakan Tuhan atau meniadakan agama. Nah, jadi kepada orang jauh dari agama. Nah, pertanyaannya Pak Mo, kan Indonesia ini hampir mungkin 85% lah persentase Islamnya. Bagaimana sih PKI itu bisa berdiri di Indonesia yang mayoritasnya Islam? Bisa eksis. Nah, itu sangat menarik. Ya, itu tadi tidak terlepas dari kisah awal kita itu tadi. Sebenarnya kenapa komunisme itu bisa tumbuh subur, bisa subur di negara yang mayoritas Islam? Benar. Sangat sederhana. Kita adalah negara mayoritas Islam. 85% kita negara Indonesia ini adalah Muslim. Tapi asal tahu, dari 85% itu 80%-nya itu adalah Islam KTP, Islam abangan. Artinya apa? Islam yang hanya mereka lahir sebagai Muslim, sebatas KTP ya. Jadi mereka tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mendalami agamanya, sehingga orang-orang seperti inilah mudah dipengaruhi, baik dipengaruhi oleh agenda-agenda yang sifatnya ekstrim kiri atau ekstrim kanan, misalnya seperti terorisme dengan mengatasnamakan agama. Itu kan karena yang direkrut orang-orang yang hanya Islam KTP, yang kedalamannya dalam agama itu sangat-sangat dangkal. Nah, jadi bukan hanya karena direkrut untuk komunis, itulah sebabnya banyak umat Islam yang direkrut oleh kelompok teroris itu hanya berdasarkan kamu nanti akan mendapat pasangan di sorga dan sebagainya dengan membunuh orang kafir. Padahal ajaran Islam tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Nah, itu gambarannya. Nah, dengan alasan yang sama juga lah maka komunisme di Indonesia ini bisa tumbuh subur. Kenapa? Mereka mendekati kaum-kaum buruh, kaum-kaum petani pinggiran, petani-petani tembakau, petani teh di Jawa sana itu. Jadi petani-petani pinggiran dan nelayan. Sampai nelayan. Kenapa? Maka kaum buruh, petani, nelayan. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu hampir sehari penuh ada di lapangan. Coba bayangkan, ada kesempatankah mereka kadang-kadang sholat? Apakah punya kesempatankah mereka untuk mengaji? Apalagi mendatangi pengajian. Jadi itulah maka apapun ideologinya, orang-orang masyarakat seperti ini paling mudah dimasuki, baik oleh komunisme, baik oleh sekularisme, baik oleh kapitalisme, baik oleh terorisme. Mudah mereka dimasuki karena mereka pemahaman agamanya dangkal. Dan mereka selain pemahaman agama dangkal, faktor ekonomi lah yang menggiurkan mereka. Nah, jadi komunisme yang ditanamkan oleh Snippleb ini tadi melalui Semaun dan Darsono ini tadi adalah sasarannya adalah masyarakat kelas bawah itu tadi.
Muslim yang kelas bawah itu tadi, mereka tahunya karena tidak dibekali oleh agama yang dalam, makanya mereka itu menerima saja bahwa kehidupan bernegara ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kamu itu sholat aja, nah, seperti itu. Kamu itu mengaji aja, jangan mengurusi masalah-masalah negara. Nah, jadi tertanam begitu mudahlah mereka masuk ke dalam jeratan komunisme itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara lagi kembali lagi kenapa mereka tumbuh subur, yaitu tadi bahwa kaum buruh atau pekerja lapangan, petani dan nelayan itu adalah profesi atau pekerjaan yang dimiliki oleh hampir 70% masyarakat Muslim Indonesia. Bayangkan 70% dari 85% itu mereka sasar. Itulah sebabnya kenapa tokoh-tokoh elit politik yang tadinya keras terhadap agama, tapi ketika dia mau dipilih, dia pasang peci, dia datang ke masjid, dia membantu pembangunan masjid, akan dipilih orang. Ya. Yang karena masyarakat kita paling hanya permukaannya saja. Itulah gambarannya. Hanya permukaan. Iya. Jadi kita ini sangat menarik Pak Mullah. Jadi kan sasarannya memang kerjaan seperti nelayan, petani dan lain sebagainya itu mereka menghabiskan waktu banyak di lapangan. Iya. Jadi pelajaran masalah agama, benteng itu kurang kuat ya Pak Mullah. Iya betul. Jadi ini kita spesifik Pak Mullah. Jadi kita udah membahas PKI secara general atau umum. Nah, secara kita membahas PKI secara distrik atau lokal kita. Tepatnya di Kota Waringin Timur ataupun Samudra. Nah, apakah PKI itu ada Pak Mullah? Mungkin dari dulu atau sekarang ini masih ada di daerah kita. Apakah memang masih ada, entah itu bibit-bibitnya ataupun ideologinya atau pemahamannya? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara di ranah lokal tidak ada bedanya dengan ranah nasional. Tetap sama. Apakah penerus PKI masih ada? Ya. Secara nasional itu sama pertanyaannya. Apakah di daerah kita penerus PKI masih ada? Yang namanya ideologi itu pasti ada. Nah, perbedaannya sekarang karena PKI itu sudah dilarang berdasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 itu PKI, komunisme, Leninisme yang sifatnya sosialis itu dilarang. Isme seperti itu dilarang berdasarkan TAP MPR 25 1966 itu. Itulah sebabnya secara lembaga tidak boleh ada PKI. Secara lembaga tidak boleh ada PKI. Tapi secara ideologi ketika kita berbicara dengan teman, misalnya contohnya aku tidak akan memilih pemimpin atau wakil yang jauh dari sholat. Lalu teman kita menjawab, masalah negara ini tidak ada kaitannya dengan agama. Dia sudah memiliki ideologi PKI, ideologi komunis itu orang itu. Gampang, sangat sederhana. Dari situ saja kita sudah tahu, ada ideologi loh, ada ideologinya. Sayangnya PKI tidak diperbolehkan aja. Secara lembaga. Kalau TAP MPR 2566 itu dicabut, aku berani jamin akan berdiri PKI. Akan berdiri partai bangkit. PKI. Nah, itu gambaran kita tanpa kita menuduh bahwa di dalam partai-partai yang ada ini pun sebenarnya mereka menyusup, itu ya kita tidak usah menuduhnya, tapi orang-orang yang memiliki ideologi komunis itu sangat banyak. Sayangnya mereka tidak boleh ada lembaganya untuk menampung mereka. Kan itu aja, selama TAP MPR 2566 itu tidak dicabut, mereka tidak berani membuat satu lembaga perkumpulannya. Nah, kalau kita berbicara pertanyaannya apakah di daerah ini ada eksis PKI itu,
dari penelusuran yang saya dapat secara sederhana melalui keluarga dan orang tua, pada saat PKI itu kan berdiri oleh Semaun itu kan tahun 20. Semaun Darsono. Tahun 20. Di daerah kita Kotim ini cabang-cabang PKI itu sebenarnya bukan cabang, masih belum cabang, tapi ada simpatisan. Simpatisan PKI itu sudah masuk di daerah kita Kotim ini itu di tahun 35-an. Ibaratnya tim suksesnya. Di tahun 35-an simpatisan itu, saya mengikuti PKI. Kenapa itu tadi? Siapa orang-orang yang mengikuti partai PKI? Sudah saya jelaskan di awal tadi, adalah orang-orang yang kriterianya seperti itu. Tapi ada juga orang-orang pintar. Orang-orang pintar dan terdidik, tapi dari sisi agama dia sangat dangkal. Makanya mereka pintar membolak-balikkan narasi-narasi, argumentasi karena mereka pintar. Tapi karena kedangkalan mereka di agama, itulah tadi seperti bilang, jangan terlalu membawa-bawa agama kok dalam urusan bernegara ini. Seperti itu adalah dan mereka argumentasinya memang pintar sehingga orang-orang seperti kita mudah terpengaruh. Nah, jadi yang terjadi adalah itulah sebabnya setelah gerakan 30 September, setelah penumpasan PKI yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto, banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya simpatisan PKI aja di daerah-daerah ditangkapi. Dan memang faktanya mungkin ada memang yang kartunya KTA-nya, kartu tanda anggota PKI-nya ada, jadi tidak bisa menghindar lagi. Tapi sebenarnya pada dasarnya kader-kader PKI yang ada di daerah ini tidak punya kaitan secara langsung dengan apa yang dilakukan oleh elit-elit dan kader-kader mereka yang di Pulau Jawa atau di Sumatera dan sebagainya itu. Karena sama halnya kalau kita berbicara tentang ada tokoh nasional yang mendirikan sebuah partai baru. Kan ada sebuah partai baru, bayangkan kalau dulu kan tidak ada medsos, tidak ada TV dan sebagainya, hanya ada radio, dan radio pun sulit mengakses. Nah, jadi kalau sekarang ada tokoh nasional yang mendirikan sebuah partai baru di Jakarta, besoknya kita di sini sudah membicarakannya, karena itulah medsos dan pemberitaan yang cepat datangnya. Tapi kalau dulu kan orang yang datang berlayar dari Pulau Jawa, ini ada partai apa? PKI. Apa itu siapa tokohnya? Apa gerakannya kemana? Gerakannya melindungi para nelayan, melindungi buruh, memperjuangkan hak-hak buruh, nelayan dan petani. Nah, mendengar itu, memperjuangkan hak-hak buruh, nelayan dan petani, masyarakat kita yang itu tadi cepat mereka masuknya. Nah, jadi mereka, saya siap jadi simpatisannya. Nah, itulah jadi yang ada di daerah kita adalah simpatisannya. Walaupun ada yang sifatnya elit-elit politiknya, tapi karena setelah Orde Baru tadi semua sejarah-sejarah tentang partai komunis yang ada di daerah juga ikut hilang, ikut terhapus. Tapi bahwa cabang-cabang partai komunis itu ada di daerah kita sudah pasti ada. Gambarannya seperti saya gambarkan tadi, ketika tokoh nasional mendirikan partai di pusat, kita akan diminta untuk mendirikan cabang-cabang. Nah, simpatisan-simpatisan di daerah inilah yang menjadi korban akibat dari gerakan 30 September yang dilakukan oleh Aidit dan lain-lain itu. Jadi mereka ditangkapi. Itulah sebabnya pada zaman Orde Baru itu ada namanya screening. Tidak boleh masuk tentara, polisi, tidak boleh jadi pegawai negeri orang yang keluarganya ada terkait dengan PKI. Nah, tapi pada zaman Orde Baru itulah jahatnya orang
memanfaatkan isu-isu PKI itu untuk menyingkirkan musuh-musuhnya, untuk menyingkirkan musuh-musuh politiknya. Direkayasa bahwa si Anu itu pamannya simpatisan PKI. Akhirnya hanya karena fitnah itu dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pegawai negeri. Nah, itu sisi jeleknya dan sisi jahatnya dampak dari perilaku Partai Komunis Indonesia yang puncaknya adalah 30 September 1965 itu. Ya. Sekarang Pak mau kita ngopi dulu bentar. Ya. Ini sangat panas ini. Jadi sekarang kita membicarakan tentang ideologi Pak. Kita ketahui kan Indonesia ini ideologinya adalah Pancasila. Nah, PKI ini ideologinya tadi kan tadi pertama kamu udah Pak mau bahas. Mereka tujuannya adalah menginginkan atau memberikan paham supaya masyarakat itu jauh daripada agama. Nah, yang signifikannya Pak Mo antara apakah ideologi PKI ini jelas sangat berseberangan dengan ideologi Indonesia sekarang itu Pancasila? Perbedaan berseberangan itu Pak Mo. Ya, kalau kita mempertentangkan antara ideologi komunis lah, jadi bukan PKI, boleh jadi kalaupun kalaupun TAP MPR 25 tahun 66 itu dicabut, saya jamin tidak akan PKI namanya, tidak akan Partai Komunis namanya, Partai Komunis Indonesia, tapi partai apalah, tapi isinya adalah orang yang memiliki ideologi komunis. Nah, jadi karena secara politik kan sangat bodoh mereka menamakan partai mereka dengan PKI. Paling mereka akan dapat 1 atau 0,5% secara nasional. Tapi kalau mereka membuat partai dengan nama yang lain, partai Nyur Hijau dan sebagainya, padahal di dalamnya elit PKI. Nah, artinya mereka akan mudah merayu masyarakat untuk memilih mereka. Nah, kalau kita mempertentangkan antara ideologi atau paham komunisme, yaitu tadi sudah jelas dengan Pancasila dia bertentangan. Karena Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Komunisme tidak menyertakan Tuhan dalam negara. Jadi dia sudah bertentangan dengan pasal dengan dengan sila pertama. Nah, kalau sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh, siapapun bisa melakukan, kan? Siapapun bisa melakukan. Tapi komunis itu bertentangannya dengan pasal pertama itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam konsep-konsep Pancasila, bahwa yang dimaksudkan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang beragama, dan setiap dijabarkan dalam undang-undang selanjutnya, setiap penganut agama wajib mendapatkan pengajaran agama yang dianutnya. Ada lagi undang-undang yang melarang pihak manapun menghalangi penganut agama untuk melaksanakan ibadah agamanya. Itu membuktikan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan pada agama, yang digambarkan dari pada ketuhanan yang Maha Esa itu tadi. Bahkan di dalam pembukaannya, atas berkat rahmat Allah. Itu sudah jelas-jelas. Kenapa atas berkat rahmat Allah? Ya wajar kita 85% adalah Muslim. Jadi konsep Pancasila itu adalah memang dibikin oleh orang-orang Islam. Walaupun orang Islam sangat toleran dalam mengonsep itu, karena mereka tahu ada saudara-saudaranya yang beragama non-Muslim dan sebagainya. Tapi intinya tidak ada yang menafikan bahwa konsep Pancasila itu adalah 85% atau katakanlah 50% itu dipengaruhi oleh agama Islam karena sebagai agama mayoritas. Nah, jadi sangat jelas bahwa komunisme tidak boleh ada di Indonesia ini, karena dia jelas bertentangan dengan Pancasila.
kita tidak perlu membicarakannya dengan agama, dengan Pancasila aja dia bertentangan, apalagi dengan agama. Karena dia menghilangkan Tuhan dan menghilangkan agama. Dan prinsip mereka agama itu adalah racun. Itu kan prinsip mereka, agama itu adalah racun. Jadi kalau ada orang berideologi komunis membantah bahwa tentang prinsip mereka agama itu adalah racun, meniadakan Tuhan dalam kehidupan bernegara, itu bohong mereka. Artinya mereka itu munafik seperti itu. Nah, jadi jelas komunisme itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Mo, penutup diskusi kita. Bagaimana Pak Mo, khususnya bagi kami yang anak muda Pak Mo, supaya tidak memperkuat, supaya tidak terpapar PKI itu secara pemahaman dan ideologinya. Pesan-pesan dari Pak Mo. Ya, ini yang paling penting ya. Dalam setiap perhelatan politik 5 tahun sekali itu pasti ada sekitar katakanlah 10% generasi muda yang mencapai umur 17 tahun. Rata-ratanya Pak. 10% itu adalah generasi yang sama sekali tidak tahu politik. Jadi apapun yang masuk, dangkal secara politik. Apapun yang masuk, partai anu dia tidak tahu. Dia tidak punya kesempatan untuk mempelajari sebuah partai itu tadi. Dia tidak mempelajari, kecuali memang mahasiswa atau pelajar-pelajar yang di sekolahnya ada pendidikan khusus tentang politik. Bisa mereka. Apalagi sekarang ini sejarah dihapuskan. Jadi generasi muda yang SMA bahkan sampai mahasiswa itu tidak mengenal apa itu G30 SPKI segala macam. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita melindungi generasi muda kita ini dari paham khususnya paham komunis itu adalah bagi umat Islam itu memang tidak lain dan tidak bukan adalah sesuai dengan perintah agama kita. Lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya itu dari keluarga. Jadi kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, anak-anak saya yang pertama harus saya perkuat adalah akidah dan akidah akhlaknya. Sehingga ketika dia melanjutkan sekolah atau kuliah, dia dibekali oleh akidah agama. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa generasi muda kita harus lebih bersifat terbuka. Ketika dia di dalam melanjutkan kuliah, misalnya kan sudah 17 tahun ke atas, ketika orang memasuki kuliah itu kan sudah masuk ke tahun hak politiknya dia ya 17 ke atas. Nah, tapi ketika dia menjadi mahasiswa, dia harus dikondisikan banyak membuka diri terhadap berbagai aktivitas di kampusnya. Jangan terkungkung di satu aktivitas saja. Jadi supaya dia bisa memberi wawasan, dia bisa menerima dan menyaring berbagai apakah itu berkaitan dengan ideologi dan sebagainya. Karena terus terang aja kesempatan satu kelompok itu menanamkan ideologi itu adalah satu di perkuliahan, di perkuliahan atau di kampus. Baik itu paham ekstrim yang seperti terorisme ataupun paham-paham yang ekstrim kiri seperti komunisme dan sebagainya ini. Nah, jadi itu tapi dasar kita adalah sebagai dasar utama kita adalah bekali anak kita pada saat di rumah. Jadi kita beritahu bahwa tentang ideologi segala macam. Kenapa? Karena di sekolah mereka tidak lagi mendapatkan pengajaran seperti itu. Nah, itulah kalau kita mau jujur, kita boleh curiga bahwa penghapusan pelajaran sejarah di sekolah itu adalah upaya kelompok tertentu untuk mempermudah memasukkan ideologi tertentu kepada generasi muda. Nah, itu yang perlu disikapi. Nah, kepada generasi muda, misalnya dalam hal
berpolitik ini juga harus benar-benar dalam memilih satu partai politik atau dalam memilih calon-calon kepala daerah, dalam memilih calon-calon wakil daerah, anggota dewan, dan bahkan dalam memilih presiden. Kita memang mau tidak mau harus melakukan kajian, ya walaupun sesederhana itu, dengan cara mendengarkan, apalagi sekarang medsos sudah bergentayangan, jadi sebenarnya gampang. Misalnya ketika 2024 ini, nama si Ano ini mencuat luar biasa. Nah, kita bisa tinggal klik kan, apa sih latar belakangnya, apa ininya dan sebagainya. Nah, lalu ada partai politik. Kenapa partai politik ini begitu dibicarakan orangnya? Tinggal klik nama partai politiknya, pasti akan ada track berita-berita yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi kita sekarang sebenarnya di satu sisi sangat rentan generasi muda kita terhadap masuknya ideologi yang bertentangan, baik itu dengan Pancasila dan apalagi dengan agama. Sangat rentan. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama, pelajaran yang berkaitan dengan sejarah sudah dihilangkan. Tapi sisi positifnya adalah medsos sekarang gampang diakses. Nah, tinggal itu saja lagi. Tapi kalau ada generasi muda yang mengakses game, nah itulah yang berbahaya. Yang aksesnya game itu karena dia tidak pernah tahu lagi. Kita boleh aja game. Kalau saya kan pusing-pusing, mau game aja dah. Nah, sekadarnya aja, sekadarnya. Itu sebagai refreshing. Tapi ketika memang fokusnya ke game, nah itulah yang berbahaya. Nah, jadi itu tadi untuk generasi muda harus dibiasakan diri dengan bersikap terbuka, membuka wawasan terhadap apakah itu dari dalam bentuk sosial, politik maupun ideologi, itu harus membuka diri. Tapi yang paling utama adalah pendidikannya adalah bekal dari keluarga. Dari keluarga. Oke, terima kasih Pak Mul. Kita sudah membahas diskusi tentang PKI. Tadi benang merahnya adalah memang dari keluarga Pak Mul harus memberikan semacam pendidikan akidah. Ketika dia sudah perguruan tinggi, dia sudah dibekali. Tapi dia tetap bisa menerima keterbukaan dengan berbagai sudut pandang, akan tetapi dia kembali dengan benteng yang sudah diajarkan keluarganya. Jadi pada kawan-kawan mungkin ada hal-hal yang merasa ada referensi lain ataupun dari sudut pandang lain tentang PKI, bisa komentar di kolom komentar. Dan saya Abdul Rosid, Pak Mul, kita mohon pamit Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.